Amerika Serikat menyebut sebanyak 100.000 tentara Rusia telah menjadi korban tewas dalam 5 bulan pertempuran di Ukraina Timur, khususnya di Bakhmut. Seperti dikutip FVP pada Selasa 2 Mei 2023, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby kepada wartawan bahwa AS memperkirakan bahwa Rusia telah menderita lebih dari 100.000 korban, termasuk lebih dari 20.000 tewas dalam aksi upaya serang Rusia di Donbas. Sebagian besar melalui Bakhmut telah gagal, serta upaya percobaan ini khususnya di Bakhmut telah memakan biaya yang sangat-sangat tinggi. Rusia juga telah menghabiskan persediaan militer maupun angkatan bersenjatanya, dan Rusia tidak dapat merebut wilayah yang sangat strategis. Kirby mengutip intelijen AS yang baru dibuka mengatakan bahwa sekitar setengah dari mereka yang telah tewas adalah tentara yang direkrut oleh perusahaan militer swasta Venture Group yang sebagian besar anggotanya berasal dari populasi penjara di Rusia. Menurut data AS, jumlah korban dari pertempuran dengan pertempuran paling intens terjadi di Bakhmut, di mana pasukan Ukraina telah diusir dari semua, terkecuali sebagian kecil kota menyumbang kerugian sejak awal Desember. Kirby mengatakan dia tidak memberikan perkiraan korban di pihak Ukraina karena mereka adalah korban di sini, sedangkan Rusia adalah agresor. Menurutnya, Gedung Putih tidak dapat memasukkan informasi ke tanah publik yang mempersulit sekutu dekat barat tersebut, yang tentaranya dipersenjatai dan dilatih oleh koalisi negara-negara pimpinan AS. AS juga telah menolak untuk memperkirakan korban di Ukraina secara terbuka, sebab itu adalah informasi militer yang sensitif yang dapat melemahkan sekutu. Dokumen pengarang rahasia yang bocor memperkirakan jumlah korban pada Februari telah mencapai antara 15.500 dan 17.500 tewas dan lebih dari 100.000 terluka. Kirby tidak merinci bagaimana AS menghitung kematian tentara Rusia, tetapi mengatakan sekitar setengahnya bertempur di bawah kelompok tentara bayar wager, bukan dengan militer Rusia. Mereka dikirim ke medan perang tanpa pelatihan atau kepemimpinan yang tepat. Sementara itu pasukan Ukraina masih bertahan di sudut Bakhmut. Kolonel Jenderal Alexander Husky mengatakan bahwa situasinya cukup sulit, tetapi pasukan Ukraina masih melakukan serangan balik terhadap Rusia. Kedua belah pihak juga berjuang untuk menguasai jalan di barat kota. Ini berfungsi sebagai jalur suplai vital terakhir bagi pasukan Ukraina yang bertempur di darat di sana. Menurut Kirby, jika Bakhmut akhirnya jatuh, itu mungkin memberikan Rusia jalan menuju kota-kota besar di barat termasuk Kramatorsk. Namun setelah berbulan-bulan mengalami kerugian besar, rencana Moskow untuk merebut kota provinsi ini terasa lebih simbolis daripada strategis. Setelah pasukan Rusia mundur dari Kiev dan diusir dari selatan kota Kherson dan jauh dari Kharkiv, timur Bakhmut menjadi fokus upaya militer Rusia. Kepala kelompok tentara bayaran Wagner Group Rusia, Yevgeny Prigozhin, memperingatkan bahwa serangan balasan Ukraina dapat berubah menjadi tragedi bagi Moskow. Dia mengeluhkan nasib para tentaranya yang kekurangan amunisi. Selama berbulan-bulan, Wagner telah mempelopori serangan Rusia di Bakhmut, kata timur Ukraina, di pusat penggempuran. Prigozhin adalah sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun sebagai kelompok militer swasta, ia telah melibatkan dalam perebutan kekuasaan dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dia berbicara dalam sebuah wawancara dengan koresponden perang pro-Kremlin Semyon Progov. Prigozhin mengatakan dia berekspektasi serangan balik Ukraina akan terjadi pada pertengahan Mei. Serangan balasan ini menjadi tragedi bagi negara kita, kata Wagner. Hanya memiliki 10-15% saja dari peluru yang kami butuhkan, katanya. Sambil menyalahkan pimpinan militer Rusia seperti dikutip oleh FVP pada Senin 1 Mei 2023. Yevgeny Prigozhin mengancam Kementerian Pertahanan Rusia jika tak kunjung pasok amunisi. Ia akan menarik pasukannya dari kota Bakhmut. Dikutip dari Newsweek, Prigozhin secara langsung meminta Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu untuk segera mengirimkan amunisi. Sebagaimana diketahui, Prigozhin merupakan rekan lama Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia telah berulang kali meminta pasukan amunisi untuk para pejuang Wagner di Ukraina. Hal ini karena Wagner mengalami penurunan jumlah amunisi dan pasukan. Wagner telah berjuang keras bertempur dengan pasukan Ukraina untuk merebut kota Bakhmut dalam jangka waktu yang cukup lama. Pada bulan Februari, ia menuduh Shoigu dan Jenderal Valery Gerasimov yang memimpin pasukan Moskow di Ukraina melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Keduanya dituding berusaha untuk menghancurkan grup Wagner karena kekurangan amunisi untuk pembuktian kondisi pasukannya. Prigozhin merilis foto mayat tentara Wagner yang terbunuh di Bakhmut. Ukraina mengatakan baru-baru ini saja bahwa mereka sedang menyelesaikan persiapan untuk serangan balasan yang telah lama diharapkan. Pada hari Minggu, Gubernur Wilayah Biok, Rusia Alexander Bionov, mengatakan Ukraina telah menembaki sebuah desa perbatasan menewaskan 4 orang dan melukai 2 lainnya. Sehari sebelumnya, sebuah drone menghantam depot bahan bakar di Crimea, wilayah Ukraina yang memisahkan diri dan bergabung dengan Rusia sejak 2014. Kepala kelompok tentara bayaran Wagner Rusia, Yevgeny Prigozhin, mengatakan anak buahnya yang perang di kota Bakhmut, Ukraina bagian timur tidak akan mengambil atau menahan tawanan lagi, dan Wagner akan langsung membunuh tentara lawan. Pernyataan ini merupakan respon dari video Telegram yang memperlihatkan 2 orang Ukraina menembak seorang tawanan perang Rusia.
Salon Telegram itu tidak akan mengatakan dari mana rekaman itu berasal dan tidak ada cara untuk memverifikasi keasliannya. Ia mengatakan di bawah hukum internasional kelompoknya wajib menjaga, merawat, dan tidak menyakiti setiap tawanan perang. Serta Wenger tidak ingin melanggar hukum internasional dan akan membunuh semua tentara di medan perang. Kehadiran Wenger telah dilaporkan di zona konflik termasuk Ukraina, Suriah, Libya, Mali, dan Republik Afrika Tengah, di mana ia dituduh melakukan pelanggaran seperti dikutip dari Kiev Post. Rusia dan Ukraina telah berulang kali saling menuduh membunuh tawanan perang sejak Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pasukan untuk menginvasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada April mengecam tindakan buas Rusia setelah sebuah video menunjukkan pemenggalan kepala seorang tahanan Ukraina. Yevgeny Prigozhin membantah tuduhan dari LSM Rusia dan pembela Wenger anggota pasukan tempurnya bertanggung jawab. Pasukan Wenger di Bakhmut sebelumnya mengklaim telah menguasai 3 kawasan di Bakhmut Ukraina dan daerah-daerah ini terletak di bagian barat kota, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Igor Konachenkov pada konferensi pers di Moskow pada Sabtu 22 April 2023 seperti dikutip dari Anadolu Agency. Menurut Konachenkov, pasukan terjun payung memberikan dukungan kepada kelompok Wenger di sayap Yevgeny Prigozhin. Sebelumnya mengklaim pada akhir Maret pertempuran untuk Bakhmut hampir menghancurkan tentara Ukraina dan menghancurkan Wenger. Sementara itu, Staf Umum Ukraina mengatakan serangan atas pasukan Ukraina ke arah Bakhmut berlanjut dengan keberhasilan yang cukup bahagia. Tank tempur utama MBT T-90M militer Rusia menjadi salah satu senjata yang menjadi momok yang cukup menakutkan bagi pasukan Ukraina. Menurut kabar terbaru, unit tank armada Vladimir Putin berhasil menghancurkan benteng militer Ukraina di wilayah Donbas. Pasukan ini adalah unit kavaleri distrik militer barat, angkatan bersenjata Federasi Rusia melintas pasukan Ukraina usai menerima laporan pengintaian. Sebelum menggerakkan tank 90M, pasukan kavaleri distrik militer barat menerbangkan pesawat tanpa awak drone pengintai lebih dulu, menunjukkan titik koordinat benteng tentara Ukraina. Segera setelah lokasi diketahui, satu kompi tank 90M masuk langsung menjalankan misi tempurnya. Komandan kompi tank distrik militer barat yang memimpin serbuan memastikan jika pasukannya menembakkan 4 peluru kaliber 125 mm ke basis pasukan Ukraina. Akibatnya markas angkatan bersenjata Ukraina di Donbas hancur. Sementara sejumlah prajurit militer Ukraina juga dikabarkan tewas dan belum lagi kerugian peralatan yang rusak dalam serangan Rusia.